Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anissa. Di video kali ini Nisa mau melanjutkan review buku yang berjudul 99 Cara Menjadikan Anak Anda Keranjingan Membaca. Di video ini adalah bagian ketiga atau part ketiga. Yang pertama membahas tentang kecintaan membaca buku, itu tujuan pendidikan diniatkan seperti itu. Yang kedua adalah pendidikan membaca untuk anak prasekolah atau anak usia dini. Nah, untuk yang sekarang lebih banyaknya untuk tahapan anak SD. Kiat-kiat untuk anak sekolah dasar. Nomor 29. Jadi kita mendorong anak agar anak semangat membaca buku serial. Jadi buku yang berjilid-jilid gitu, tapi bersambung kisahnya. Kalau misalnya kakak kelas Nisa, karena waktu itu SMP, dia sukanya buku Harry Potter. 30. Kenalilah bahwa pembaca yang kutu buku cenderung menjadi rakus. Nah, misalnya buku serial yang ini kan belum selesai nih, bukunya kan banyak, ada beberapa. Jadi anak tersebut menikmati membaca dengan banyak buku sebelum pindah ke serial yang lain. Jadi biarkanlah anak menyelesaikan serial yang ini terlebih dahulu, baru pindah ke yang lainnya. 31. Terus dorong anak untuk memanfaatkan perpustakaan. Intinya dorong pemanfaatan perpustakaan. Tapi kalau misalnya ada buku yang disukai oleh anak Anda tapi tidak ada di perpustakaan, kalau misalnya ada uangnya, ada rezekinya, sanggup membelinya, nggak ada salahnya untuk membelikan anak buku tersebut. 32. Cermatilah agar Anda tidak menjadwalkan terlalu banyak kegiatan untuk anak Anda. Masa kanak-kanak jangan terlalu ketat juga ya. Kalau misalnya kita mau menjadwalkan kegiatan, oke, boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau misalnya berlebihan, apalagi sampai anak tidak mempunyai waktu untuk kegiatan membaca buku, itu kurang bagus juga. Kalau misalnya anak ada latihan basket, ada les piano, dan lain sebagainya, itu silahkan saja, tapi sisakan waktu senggang untuk mereka. Misalnya, ketika hari Minggu mereka tiduran di kasur dengan membaca buku cerita atau buku komik atau novel, biarkan mereka menikmati masa-masa itu, karena itu secara tidak langsung anak akan mencintai dan gemar membaca buku. Anak-anak membaca untuk menguasai keterampilan bahasa. Jadi, pintar-pintarlah mencari cara agar anak mencintai dan gemar membaca buku. 33. Keluarkan uang untuk membaca buku anak Anda sama banyaknya dengan pengeluaran Anda mengeluarkan uang untuk aktivitas jalan-jalan atau hiburan dan semacamnya. Di nomor 33 ini, jadi ibaratnya gini, orang tua bisa mengajak anaknya jalan-jalan, istilahnya entah itu mau yang sederhana ataupun yang wow gitu istilahnya, untuk jalan-jalan, untuk hiburan dan yang lain sebagainya, tapi nggak beli buku. Nah, itu yang jadi pertanyaan dan itu yang nggak boleh. Jadi, mau berapapun pengeluaran yang dikeluarkan, belilah buku. Mau misalnya dia jalan-jalannya mahal, murah, atau sederhana, ataupun wow, tetap biasakan untuk membeli buku. Jadi untuk membiasakan orang tua membeli buku untuk anaknya dan mengajarkan kepada anak bahwa kita tuh belajar untuk membeli buku loh, gitu. 34. Ketahuilah anak yang sangat menyukai olahraga itu cenderung agak susah untuk mengembangkan kegemarannya dalam membaca. Kecuali kalau Anda
orang tua atau orang-orang di sekitarnya itu, seperti menyediakan buku atau artikel tentang olahraga gitu kan. Terus membiasakan membaca koran di pagi hari tentang olahraga di depan anak. Jadi anak juga, oh iya, gitu kan, membaca dan emang bukan ngomong doang, istilahnya gitu kan. Emang ada contohnya, teladannya bahwa orang tuanya juga suka baca buku. Jadi intinya pinter-pinter orang tua atau orang yang mendidik anak agar anak itu gemar membaca. 35. Dukunglah pengembangan hobi anak. Misalnya anak sukanya olahraga atau misalnya sepak bola. Terus dia tuh kayak pengen boneka yang berhubungan dengan bola. Oke, gitu kan diikutin dulu. Terus misalnya suka sama kartu-kartu tentang olahraga. Oke, diikutin dan imbangi juga dengan buku, majalah atau artikel yang berhubungan dengan hobi anak tersebut. 36. Anak-anak umumnya suka pembacaan yang didramakan. Jadi kalau misalnya ada yang berdialog gitu kan, ada naskah, biarkanlah anak membacanya dengan lantang, dengan keras. Misalnya anak jadi pemeran utamanya dan kita sebagai orang tua atau pendampingnya mengikuti dialog yang lainnya. Atau ketika anak sedang bermain drama dengan temannya dan mengalami sedikit kesulitan, kita membantu mengatur pembacaan drama tersebut. 37. Perbolehkan anak menonton film, tapi hanya satu film saja ketika mereka menginap bersama. Dan sediakanlah buku bacaan, entah itu komik, novel, ataupun artikel dan buku yang lain sebagainya. Biasanya sang penulis menyediakan buku tersebut di luar rak buku karena misalnya setelah menonton anak makan terus misalnya main guling-gulingan, main intinya teman-temannya itu anak-anak teman-temannya bermain, setelah itu orang tua pasti mengawasikan, oke, sekarang waktunya tidur. Dengan tegas orang tua pasti bilang kayak gitu kalau misalnya udah waktunya tidur. Nah, dan anak kan oke tidur gitu kan. Pas orang tuanya itu keluar dari kamar, pasti anak-anak tuh pada bangun dan akhirnya membaca buku-buku yang tergeletak di luar rak buku tadi. 38. Jangan khawatir ketika anak-anak mempunyai kebiasaan tertentu dalam membaca. Misalnya, membaca bukunya itu dilompatin, nggak sesuai dengan urutan, atau misalnya membacanya sambil ngedengerin musik, atau membacanya sambil goyang-goyang, ataupun membacanya sambil menonton TV. Jadi biasanya kalau iklan dia baca buku. Oke lah itu enggak masalah, itu tidak menjadi masalah, yang penting mereka mulai membaca buku. 39. Ketika anak Anda mengikuti perkemahan, lengkapi juga anak Anda dengan perlengkapan beberapa buah buku dan selipkan beberapa artikel ataupun komik favorit mereka. Jadi ketika ada waktu untuk istirahat, situasi ini cocok sekali untuk membaca. Tapi ada kemungkinan besar kalau buku-buku ataupun komik yang kita bekali untuk anak tersebut akan hilang ketika pulang dan tidak akan kembali. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video berikutnya.